teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Benar gak sahabat Bob ya? Lolos ke perempat final itu adalah catatan yang luar biasa buat Inter. Dan kita sebagai fans senangnya minta ampun ya. Kita nggak perlu lihat lagi yang di belakang. Yang kita lihat adalah ke depan. Tetap move on. Dan yang bagaimana yang penting adalah Inter terus konsisten. Baik di Liga Champions, Coppa Italia, dan Serie A, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Aduh, pasti dong masih happy ya sahabat Bob ya, bahwa ini adalah pencapaian yang luar biasa dan kita tahu apa dampak dari kemenangan tersebut ya. Kalau kita berbicara yang namanya dampak secara keuangan, secara ekonomi, Inter mendapatkan kembali cuan 20 juta setelah lolos ke perempat final. Ini adalah kabar gembira buat Inter yang lagi mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bagaimana nanti memenuhi ya kuota sampai 30 Juni ya. Kemungkinan kan nanti Inter kan perlu menyiapkan 60, ternyata hanya 30 juta. Kalau ada masuk lagi dari perempat final 20 juta, artinya Inter nggak perlu menjual pemain harusnya. Malah dengan Inter bisa lolos lagi ke semifinal, bisa lolos ke final, Inter bisa membeli pemain sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter, apalagi kita dengan kemenangan ini ya, kita juga berpotensi bertemu dengan Milan ya, derby kota Milan, tapi di Liga Champions. Ini pernah terjadi kalau nggak salah 2005 ya dulu sahabat Bob ya. Jadi ini luar biasa. Semoga dengan aura kemenangan ini Inter tetap konsisten ya. Bagaimana mempertahankan momentum kemenangan ini, momentum yang selalu dibawa dari 18 bulan Inzaghi mengasuh Inter, dan sekarang akhirnya Inter mencapai level tertinggi di Eropa ya sahabat Bob. Nah, terus kalau kita ada berbicara yang namanya pundi-pundi uang, di sini juga Inter kan dari masuk ke perempat final dapat 20 juta. Terus kemarin waktu menjadi tuan rumah, waktu kita melawan Porto, Inter juga mendapat 6,7 juta. Nah, dengan lolosnya Inter ke perempat final, Inter kemungkinan bisa meraup mungkin bisa 7-8 juta dari penonton untuk perempat final nanti. Siapapun lawannya, sahabat Bob. Nah, terus Inter juga harus memastikan lolos ke Liga Champions. Kenapa? Karena Inter pasti akan mendapatkan 50 juta walaupun hanya sampai di babak penyisihan musim depan. Jadi ya sebenarnya Inter dengan itu aja bisa mendapatkan 100 juta sahabat Bob. Jadi luar biasa, semoga ini menjadi tolak ukur Inter musim depan. Nah, terus kita udah tahu bahwa Dumfries kemungkinan musim depan itu pasti akan dijual ya sahabat Bob ya. Apakah MU, apakah Chelsea? Memang MU juga lagi intens juga mengejar Dumfries. Tetapi siapa yang akan mendapatkan? Nah, kalau di video-video gue sebelumnya bahwa pernah gue bilang bahwa Tajon Buchanan itu adalah pemain yang paling diinginkan Inter. Pemain Kanada yang bermain di klub Brugge. Nah, harganya tidak terlalu mahal. Hanya 10 juta. Nah, berita baiknya adalah bagaimana direktur olahraga kita, Ausilio, telah bertemu dengan agennya di awal Maret kemarin, bahwa menurut Calcio Mercato bahwa pemain Kanada itu memang termasuk dalam radar dalam daftar calon pengganti Dumfries. Apalagi waktu di Qatar Inter juga mengawasinya, ini pemain yang bagus dan juga masih muda. Jadi ya kita berharap memang Inter sangat serius. Semoga aja Buchanan masuk, Dumfries keluar, Buchanan masuk sahabat Bob. Pemain Kanada masih muda dan juga luar biasa bagusnya. Semoga sahabat Bob pemain-pemain yang diincar Inter benar-benar bisa masuk ke Inter sahabat Bob. Nah, ini juga salah satu, kalau sahabat Bob ingat yang namanya gelandang Napoli ya, Lobotka. Brozovic dari Inter Milan adalah menjadi referensi bagi dia. Jadi dia mengidolakan Brozo, tapi kalau untuk di Inggris Casemiro ya yang dia idolakan. Jadi memang sebenarnya Lobotka ini pernah diincar Spalletti waktu Spalletti di Inter, cuman Napoli tidak menjual dan ternyata dia menjadi gelandang hebat di Napoli
dan ini luar biasa. Jadi ya ternyata referensi dia juga si Ben Tacher ya, Ben Tacher pemain Milan dan Brozovic ya. Semoga aja sahabat Bob, Lobotka ini satu kampung dengan yang namanya Skriniar. Ya kita berharap kita juga bisa mendapatkan pemain-pemain yang jauh lebih baik. Nah, ini berita baik untuk Thuram sahabat Bob bahwa Chelsea dan Bayern Munchen sudah menarik minatnya untuk tidak mengejar Thuram ya. Kemarin kan ada sempat Barcelona, Juventus. Nah, tapi yang paling intens juga adalah Inter. Apakah benar-benar Inter akan mendapatkan Thuram? Ini yang masih terus berkutat nih di berita-beritanya. Apakah benar atau tidak? Kita akan tunggu sahabat Bob. Kalau Thuram masuk nih luar biasa. Dan berita baik satu lagi sahabat Bob, ini menurut gua sih berita baik ya. Opa Marotta juga ada menyatakan bahwa ya yang namanya Lukaku itu sudah dipastikan Juni akan kembali ke Chelsea ya. Karena di luar ekspektasi seperti Marotta bilang bahwa ya dia bukan Lukaku yang dulu dengan fisiknya, dengan ininya ya. Terus juga Brozo yang juga belum kembali ke performa terbaiknya. Dia sempat bahas ya kemarin sebelum pertemuan dengan Porto ya, beberapa detik sebelum kick off. Yang pasti adalah kita sudah tahu Lukaku akan pergi balik ke Chelsea ya. Semoga aja sahabat Bob, jadi kita bisa fokus dengan Thuram atau pemain-pemain striker yang lain. Karena ini penting sahabat Bob. Karena bagaimanapun Inter harus butuh striker ya. Apalagi kita juga nggak tahu nasibnya Dzeko apakah perpanjang kontrak atau tidak. Ya begitulah pemain sahabat Bob. Kemarin gacor, udah ditawarin perpanjangan kontrak. Nah sekarang mandat. Kita nggak tahu apakah Dzeko akan bertahan atau tidak ya. Kita tunggu aja kabarnya. Nah ini sedikit yang menarik setelah pertandingan Porto tadi ya, bahwa Conceição sangat memprotes ya dengan marah bahwa merasa ketidakadilan. Sebenarnya kalau gue melihat, nggak tahu sahabat Bob silakan komen. Kalau gue melihat memang wasitnya itu rada-rada gimana ya, bagaimana pelanggaran terhadap Dumfries, bagaimana pelanggaran terhadap Martinez, dan juga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Inter, dan itu wasitnya santai aja gitu lah. Ya udahlah, bagaimanapun ya kita sama-sama akhirnya memang Inter yang berjodoh untuk ke perempat final. Jadi ya sorry Conceição ya, Anda memberi jalan untuk Inter menjadi juara. Thank you ya. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob apa yang akan terjadi. Dan ini salah satu menurut Kondo ya, ini yang selalu mengomentari Inter. Bravo Inzaghi, Darmian bergerak. Ya hadir di Sky Sport ya. Inter memanggil derby. Saya pikir pada titik ini adalah undian hari Jumat. Keduanya berharap untuk bermain derby ya. Benar juga, kita nggak jauh-jauh, nggak perlu lagi pindah kota, nggak pindah negara ya. Bermain gantian aja. Itu benar sih. Jadi Inter juga mungkin lebih bisa menakar kalau Milan yang menjadi lawannya Inter sahabat Bob. Kenapa? Di tahun ini kita udah 2 kali ketemu, kita selalu menggulung Milan ya. Kalau kita ketemu lagi di derby Milan untuk Liga Champions, semoga Inter juga bisa menggulung Milan. Saya menyukai pilihan Darmian bagi saya melawan Calhanoglu. Dia adalah pemain sayap yang bergerak hari ini. Kartu kuning diterima bukan karena kesalahannya, dan dia sangat cerdas. Terus bertahan dengan sangat baik dan tanpa mempertaruhkan kartu kuning kedua. Ini luar biasa ya. Darmian ini aduh gimana ya. Ini menurut gua sangat luar biasa. Kita benar-benar beruntung mendapatkan Darmian ya. Jadi kita berharap nanti waktu pertemuan dengan Juventus, Inter membawa semangat ini, daya juang ini, intensitas ini, supaya benar-benar kita bisa mengamankan posisi 2 sahabat Bob ya. Kalau kita bicara Scudetto kita udah melupakannya. Kita harus fokus untuk peringkat 2 ya. Semoga Inter tetap konsisten sahabat Bob. Kita tetap dukung ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.